Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dari sudut jalan yang lengang, terdengar langkah kaki seseorang yang berjalan cepat, menapaki trotoar dengan tekad yang jelas. Rico, seorang pemuda berusia 24 tahun, menatap lurus ke depan, namun matanya menyimpan gelisah yang dalam. Hidupnya tidaklah mudah, dan itu sudah menjadi kenyataan yang harus dia hadapi setiap hari. Lahir dalam keluarga yang sederhana, dia selalu diajarkan untuk menjadi baik, berbuat kebaikan, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Namun, kenyataan seringkali berbicara berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sejak kecil, Rico selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dia belajar tentang dunia dari berbagai sumber, mulai dari buku yang dia baca hingga pengalaman-pengalaman yang dia alami sendiri. Namun, kehidupan di lingkungan yang keras seringkali menggoda untuk mengikuti jejak mereka yang memilih jalan pintas. Rico tahu bahwa banyak teman-temannya yang memilih untuk mengejar kesenangan sesaat, meninggalkan tanggung jawab dan kebaikan yang selama ini diajarkan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu berusaha untuk tetap bertahan pada prinsip yang telah dia pegang. Suatu sore, saat Rico sedang duduk di bangku taman, dia melihat seorang pria tua yang tampak kesulitan berjalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung bangkit dan menawarkan bantuan. Pria tua itu tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan berbisik, "Tetaplah menjadi baik, nak. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu." Kata-kata itu menghentikan langkah Rico sejenak. Dia merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, seolah-olah dunia sedang memberikan petunjuk bahwa kebaikan yang dia pilih untuk dijalani bukanlah jalan yang sia-sia. Namun, tantangan tetap ada. Dunia ini tidak selalu memberi ruang bagi mereka yang memilih untuk tetap berada di jalan kebaikan. Saat malam tiba, Rico kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Di sana, dia bertemu dengan temannya, Dika, yang seringkali mengajaknya untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang dia yakini. Dika, yang lebih terbuka terhadap cara hidup yang tidak peduli dengan moral, mengajak Rico untuk terlibat dalam bisnis kecil yang menghasilkan uang cepat. Bisnis itu mungkin terlihat menggiurkan, tapi hati Rico tahu bahwa itu bukanlah cara yang benar. Rico menghabiskan beberapa jam di malam itu dengan berpikir. Perjalanan hidupnya terasa semakin berat. Tetapi kata-kata pria tua itu terus terngiang di telinganya. Tetaplah menjadi baik. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rico semakin merasa tertekan dengan pilihan yang harus dia buat. Di satu sisi, ada kehidupan yang sudah dia jalani dengan penuh kebaikan dan prinsip yang kokoh. Namun di sisi lain, ada godaan yang terus mengintai. Kehidupan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tampaknya lebih menguntungkan. Dika semakin sering mengajaknya untuk terlibat dalam bisnis yang lebih besar, yang katanya akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Namun, meski terlihat menggiurkan, Rico merasa ada sesuatu yang salah. Di tempat kerja, Rico mulai merasakan dampak dari pilihan yang dia buat. Teman-temannya mulai mencibir dan menggoda, menyebutnya sebagai orang yang terlalu idealis. Beberapa kali, dia merasa direndahkan, dan banyak yang menyarankan agar dia menyesuaikan diri dengan zaman. Jangan terlalu kaku, Rico. Dunia ini bukan tempat untuk orang baik. Kamu akan selalu tertinggal, kata Dika dengan nada penuh keyakinan. Rico tak bisa menahan perasaan itu. Dia merasa bahwa dirinya terkucilkan dari dunia yang semakin keras dan penuh intrik. Tapi di malam yang hening itu, saat dia duduk sendiri di ruang tamunya yang gelap, dia kembali teringat kata-kata pria tua yang ditemuinya di taman. Tetaplah menjadi baik, nak. Entah mengapa, kata-kata itu memberi Rico kekuatan untuk berpikir ulang. Apakah benar dunia ini tidak lagi membutuhkan orang yang berpegang pada kebaikan? Ataukah mungkin dia yang harus menemukan cara agar bisa tetap baik tanpa harus kehilangan dirinya? Rico tahu, keputusan besar harus segera dibuat. Jika dia terus menghindari godaan dan memilih jalan yang sulit, kemungkinan besar hidupnya akan penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Namun, jika dia ikut tergoda untuk mengikuti jejak yang salah, dia tahu dia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri dan kebanggaan akan prinsip yang dia pegang.
Suatu malam, saat berjalan pulang setelah bekerja lembur, Riko bertemu dengan seorang ibu yang sedang duduk di pinggir jalan dengan anak kecil di pangkuannya. Mereka tampak lapar dan lelah. Tanpa berpikir panjang, Riko membeli makanan di warung terdekat dan memberikannya kepada ibu itu. "Maafkan saya, Ibu, ini yang bisa saya bantu," ujar Riko dengan lembut. Ibu itu memandangnya dengan mata penuh haru. "Terima kasih, Nak. Tuhan pasti akan membalas kebaikanmu." Saat itu, Riko merasa seperti mendapatkan kembali sedikit ketenangan di dalam dirinya. Mungkin jalan hidupnya memang penuh tantangan, tapi ada kebahagiaan tersendiri dalam melakukan kebaikan tanpa pamrih. Momen tersebut memberikan Riko perspektif yang baru. Kebaikan bukan tentang mendapat penghargaan atau keuntungan materi, melainkan tentang kedamaian hati yang didapatkan dari memberi tanpa berharap kembali. Namun, godaan masih terus datang. Pagi-pagi sekali, Riko mendapat pesan dari Dika, yang kembali mengajaknya untuk bergabung dalam proyek besar yang akan menghasilkan banyak uang. Riko menarik napas panjang. Kali ini, dia tahu bahwa keputusan yang diambil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang ingin dia ciptakan. Saat itu, Riko memutuskan bahwa meski jalan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan, dia akan tetap bertahan pada prinsip yang dia yakini. Dia memilih untuk tetap menjadi baik, meskipun jalan yang ditempuh terasa lebih berat. Keputusan Riko untuk tetap bertahan pada kebaikan tidaklah mudah. Semakin hari, tekanan semakin besar. Teman-temannya, terutama Dika, semakin sering mengajaknya untuk menyeleweng dari prinsip hidup yang dia pegang. Riko semakin merasa terisolasi, seolah dunia ini tidak ada tempat untuk orang-orang yang ingin tetap baik. Namun, meskipun segala godaan terus datang, Riko berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga hati dan prinsipnya. Di tempat kerja, dia sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ada rekan-rekannya yang tak segan-segan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi, mulai dari menyontek laporan hingga menyuap untuk mendapatkan proyek. Riko tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan promosi atau peluang lebih besar, dia bisa mengikuti jejak mereka. Tetapi setiap kali dia merasa tergoda untuk melangkah ke jalur itu, ada suara kecil dalam hatinya yang mengingatkannya pada apa yang sebenarnya lebih penting: kebaikan dan integritas. Suatu hari, bosnya, Pak Surya, mengundangnya untuk berbicara. "Riko," kata Pak Surya dengan serius, "saya melihat potensi besar dalam dirimu. Tapi aku khawatir kamu terlalu keras kepala dalam mengikuti aturan. Di dunia ini, terkadang kita perlu sedikit fleksibilitas." Riko mendengar saran itu, namun hatinya tetap teguh. "Terima kasih, Pak Surya. Saya mengerti, tetapi saya lebih memilih untuk berjalan dengan cara saya sendiri," jawabnya dengan tenang. Keesokan harinya, Dika datang dengan tawaran baru yang lebih menggoda. Kali ini, Dika mengajaknya untuk bergabung dalam investasi besar yang akan memberi mereka keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Riko bisa melihat betapa seriusnya Dika tentang hal ini, dan ia tahu bahwa jika dia bergabung, hidupnya bisa berubah. Tetapi di balik itu semua, dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Riko merasa sangat bingung. Di satu sisi, dia ingin mengejar mimpinya dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan hati nuraninya yang menuntut kebaikan. Ada begitu banyak godaan untuk mengikuti jalan pintas, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang dari kekayaan semu atau keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang salah. Hari itu, saat pulang kerja, Riko duduk di bangku taman, merenung panjang. Kembali, wajah ibu yang dia bantu beberapa waktu lalu terbayang dalam ingatannya. Kebaikan itu tidak sia-sia, pikirnya dalam hati. Riko mulai menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, kebaikan selalu memiliki tempatnya. Dunia ini mungkin tidak mudah, dan kadang terasa sangat berat. Tetapi selama dia tetap konsisten dengan pilihannya untuk menjadi baik, dia percaya bahwa suatu hari nanti, kebaikan itu akan kembali padanya dengan cara yang tak terduga. Namun, ujian besar yang tak terduga datang pada malam hari yang gelap. Riko baru saja keluar dari kantor saat dia dihadang oleh sekelompok pria yang tak dikenal. Mereka memintanya untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dia miliki.
Riko merasakan ketegangan di udara, dan dalam hati, dia berharap bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat tas kecil yang dibawanya dan meminta Riko untuk memberikan semua yang ada di dalamnya. Berikan semuanya, atau kamu akan merasa akibatnya. Salah satu dari mereka mengancam. Riko merasakan ketakutan yang luar biasa, namun di tengah kecemasannya, dia teringat satu hal, kebaikan. Meski dalam ancaman dan ketegangan, Riko tidak merasa takut untuk tetap berbuat baik, bahkan dalam situasi seperti ini. Dengan tegas, dia berkata, "Saya tidak akan memberikan apapun yang bukan hak saya. Jika kalian ingin, ambil saja barang-barang saya, tetapi saya tidak akan melakukan hal buruk." Para pria itu terdiam sejenak. Melihat keteguhan dalam diri Riko, mereka akhirnya meninggalkan Riko begitu saja, tanpa ada tindakan lebih lanjut. Meskipun tidak ada yang terjadi, Riko tahu bahwa saat itu dia telah melewati ujian besar dalam hidupnya. Uji keberanian untuk tetap memegang teguh prinsipnya meskipun berada dalam tekanan. Saat berjalan pulang, Riko merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Kehidupan memang penuh ujian, tetapi dia mulai menyadari bahwa setiap ujian itu datang untuk menguji seberapa teguh seseorang dalam mempertahankan kebaikan. Kebaikan bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi juga tentang tetap baik kepada diri sendiri, bahkan ketika dunia tampaknya tidak memberikan tempat untuk itu. Hari-hari setelah kejadian itu, Riko merasa hatinya lebih ringan. Dia semakin yakin bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan tantangan, pilihan untuk tetap berada di jalur kebaikan adalah keputusan yang tepat. Terkadang, dunia tampak tidak adil. Namun semakin dia menjalani hidup dengan prinsip yang dia pegang, semakin dia merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Riko tahu bahwa kebaikan itu mungkin tidak selalu langsung membuahkan hasil yang tampak, tetapi pada akhirnya, kebaikan itu pasti akan berbuah, entah kapan dan bagaimana. Di tempat kerja, sikap Riko mulai mendapatkan perhatian. Pak Surya, yang sebelumnya menyarankan Riko untuk lebih fleksibel, kini mulai melihat konsistensinya dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Suatu pagi, Pak Surya memanggilnya ke ruangannya. "Riko, saya ingin berbicara denganmu tentang proyek baru. Kami membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang memiliki integritas tinggi. Saya rasa kamu adalah orang yang tepat," kata Pak Surya dengan penuh penghargaan. Riko terkejut. Tentu saja, dia tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Meskipun dunia seringkali memberi tekanan pada orang yang memilih jalan yang sulit, kali ini Riko merasakan bahwa kebaikannya mulai dilihat dan dihargai. Proyek besar yang dipercayakan kepadanya memberikan peluang untuk berkembang lebih jauh, dan meskipun ini adalah kesempatan besar, Riko tidak merasa bangga atas apa yang dia dapatkan. Dia merasa bersyukur karena prinsip yang dia pilih tidak hanya membuatnya selamat dari berbagai cobaan, tetapi kini membawa kesempatan untuk berkembang lebih baik. Hari-hari yang sebelumnya terasa penuh perjuangan, kini mulai memberikan rasa harapan. Riko menyadari bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang hanya diterima dalam bentuk materi atau pengakuan langsung, tetapi lebih dari itu, kebaikan memberi kebahagiaan dalam bentuk kedamaian batin yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun. Setiap kali dia membantu orang lain, mendengarkan keluh kesah teman, atau bahkan hanya berbicara dengan penuh empati, dia merasa dunia ini sedikit lebih cerah. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari kantor, Riko bertemu dengan seorang wanita muda yang tampak kebingungan. Wanita itu sedang mencari alamat yang ternyata cukup jauh dari tempat dia berdiri. Tanpa berpikir panjang, Riko menawarkan untuk mengantarnya. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang, dan wanita itu menceritakan tentang kesulitan yang dihadapinya, tentang pekerjaannya yang tidak sesuai dengan passionnya, tentang keluarga yang mengharapkan lebih darinya. Riko mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi nasihat seadanya, tetapi dengan tulus. Setelah sampai di tujuan, wanita itu berterima kasih kepada Riko dan berkata, "Kamu tahu, kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan dan membantu tanpa pamrih. Terima kasih sudah menjadi orang baik." Riko merasa hangat di dalam hatinya. Dia sadar, kebaikan kecil yang dia lakukan mungkin tidak selalu disadari, tetapi tetap memiliki dampak besar bagi orang lain. Beberapa minggu kemudian, Riko mendapat kejutan besar. Bosnya,
Pak Surya, mengundangnya ke sebuah acara perusahaan yang penting. Tanpa diduga, Pak Surya mengumumkan bahwa Riko akan dipromosikan sebagai manajer proyek utama yang selama ini dia kerjakan. Pengumuman itu disambut dengan tepuk tangan dari rekan-rekan kerjanya. Riko merasa terkejut dan tidak menyangka, tetapi di balik rasa terkejut itu, dia merasa damai. Kebaikan yang dia pilih untuk terus jalani, meskipun tampak penuh tantangan, ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Bukan hanya promosi yang didapatkan Riko, tetapi juga rasa hormat dan kepercayaan yang lebih besar dari rekan-rekannya. Mereka mulai melihat bahwa Riko bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seorang yang bisa dipercaya dan berintegritas. Riko sadar bahwa hal ini bukanlah hasil dari sekadar keberuntungan, tetapi dari keputusan yang konsisten untuk tetap menjadi baik meskipun terkadang dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Saat dia berdiri di hadapan rekan-rekannya di kantor untuk memberikan pidato singkat, Riko teringat kembali kata-kata pria tua di taman yang telah menginspirasi dirinya. Tetaplah menjadi baik, nak. Dia menyadari bahwa jalan yang dipilihnya bukan hanya memberi keuntungan materi, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang sejati. Kebaikan bukan tentang mendapatkan sesuatu yang langsung, tetapi tentang memberi tanpa berharap balasan, dan itu adalah hal yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Riko memandang masa depan dengan penuh optimisme. Jalan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, tetapi dia tahu satu hal, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Meskipun dunia seringkali mempersulit mereka yang memilih jalan lurus, pada akhirnya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Karena dalam dunia yang penuh dengan pilihan yang sulit, tetap menjadi baik adalah hal yang paling indah dan berharga.